وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Masjid Nurul Muhajirin, yang semoga terutama Ustazah Neneng ya. Panggilannya Teh Neneng apa? Ustazah Neneng ya. Oke, beserta para asatidah yang lainnya. Semoga beliau beserta pengurus yang lain, asatidah yang lain dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa id'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Suruh kenalan katanya. Gak usah udah ya. Nama saya Muhammad Subhan. Muhammad Subhan. Kalau Anta itu nama anak saya itu. Ahmad Anta Rahmatullah itu nama anak saya. Temennya Faik. Iya. Kalau sama ayahnya Faik itu, saya kenal dulu pas ngajar di Villa Mutiara Gading 2. Saat itu beliau masih tinggal di Villa Mutiara Gading 2. Saya pernah ngajar di situ dulu. Kenal sama ayahnya Faik itu. Terus kok keterusan putranya sama anak saya itu satu pesantren di Al Hasan Pondok Gede. Qadarullah lulusnya bareng di Aliyah, kuliahnya kemarin juga lulusnya bareng. Cuman putra beliau Mas Faik itu ambil perbandingan madhab. Kalau anak saya ambil hukum keluarga, al-ahwal usahsiyah. Ya gitu aja lah. Saya asli Jawa Timur, jadi kalau sama Teteh mungkin agak berbeda. Kalau Teteh kan Sunda, betul ya. Kalau saya Jawa Timur, Lumajang, Jawa Timur Lumajang. Jadi ngeten niki wong Jawa Timur ngeten niki. Baik, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mas saya sama Ustazah Neneng itu enggak nggih. Tapi paham Ustazah ya? Saya ngomong nggih itu paham ya? Oh, paham. Loh. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah hadisnya riwayat Bukhari, riwayat Muslim juga. Pernah suatu saat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ada kajian bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat wahai Rasulullah? Saya baca dalam riwayat tersebut Nabi melanjutkan mengajar. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor nggih? Kalau sama saya ngajinya kalau kesemutan boleh selonjor. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas pokoknya. Betul Bu, kalau sama saya santai aja ngaji. Ya, pokoknya kalau kesemutan boleh selonjor, boleh berdiri, boleh lompat-lompat nggih, bebas. Pun lanjut. Jadi Nabi itu kalau belum selesai, ada orang nanya nggak akan jawab dulu, belum selesaikan pelajarannya sampai titik. Karena bahaya juga kalau sampai pelajaran, terutama pelajaran agama itu terputus di tengah, belum sampai selesai, itu bahaya. Maka Nabi menyelesaikan pelajarannya sampai titik. Begitu titik, Nabi bertanya, "Manisail?" Tadi siapa yang bertanya, kata Nabi. Yang laki-laki tadi angkat tangan. "Saya ya Rasulullah." Nabi balik bertanya ke sahabat tadi, "Mada a'datta laha?" Apa yang kamu persiapkan? Kok kamu nanya kiamat itu loh?
apa yang kamu persiapkan. Ini menunjukkan bahwa kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting itu persiapan menghadapi kiamat. Makanya mada a'dattalaha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu. Begitu ditanya balik oleh Nabi, beliau menjawab, la syai'a, tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah, selain saya hanya punya modal cinta, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang ini jawab begitu, Nabi langsung bersabda kepada yang bersangkutan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Di hadis yang lain, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sebagai rawi hadis itu, beliau mengatakan apa? Tidak ada hal yang paling membahagiakan saya pada hari itu selain sabda Nabi yang artinya engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Karena itu berarti, kata beliau, saya ada potensi nanti di surga bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bersama Sayyidina Umar radhiyallahu an, walaupun saya, kata beliau, tidak bisa beramal sebagaimana beliau, tapi saya punya modal cinta karena saya mencintai beliau semua. Itu kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Maka salah satu modal utama kalau kita semua, termasuk saya sendiri, pengen sesurga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah modalnya cinta. Cuman dalam masalah ini, kalau cuman ngomong cinta, semua orang bisa. Ngantuk boleh, tidur tidak apa-apa. Enggak, barangkali Bu ngantuk. Enggak, atau pusing, atau mau minum. Boten. Oh, enggak, takutnya beliau ngantuk gitu. Oh, apa perlu kursi? Boten nggih? Oh nggih pun. Takut saya itu enggak tega kalau ada orang tersiksa ngaji itu enggak tega. Bener, saya kalau ada orang tidur saya biarkan, karena dalam hadis Sahih Muslim, tidur di majelis taklim tetap dapat jaminan, Bu. Ngatan nggih? Oh, lanjut nggih. Monggo diskecaaken lah. Diskecaaken itu di seenak-enaknya lah, monggo ngoten. Pun saya ulang. Jadi dalam masalah ini, kalau cuman asal ngomong cinta, semua juga bisa. Kan ngoten. Masalahnya, bisa nggak kita membuktikan cinta itu? Karena cinta tanpa bukti itu gombal. Betul nggak? Betul. Kalau cuman cinta ngomong cinta tok, nggak ada buktinya, gombal itu. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukio. Gombal banget lah. Nah, supaya nggak gombal, maka cinta itu harus dibuktikan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, ini paling tidak saja ya. Karena kalau waktunya cukup sih, nanti ada beberapa riwayat amalan-amalan yang bisa membuat kita dekat nanti dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Salah satunya ini nih. Pertanyaan tadi, bagaimana caranya ini? Membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, hafizani wa hafizakunallah, ini paling tidak saja, paling tidak. Yang pertama, bikasrati dzikrin nabi, bikasrati sholawati alaihi. Dengan cara banyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersolawat untuk beliau. Ada satu makalah yang mengatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu.
Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, mestinya loh kita ringan lisan dan hati untuk menyebut Nabi kita Muhammad SAW. Seingat saya tapi, dulu ada lirik lagu tahun 80-an itu atau 90-an awal. Itu apa? Gimana? Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu ya. Dina Mariana gitu. Oh gitu. Berarti sama-sama. Pokoknya sudah tua tahu gitu aja. Jadi apa maksudnya ini? Ya orang cinta itu gitu. Ngapain aja ingat dengan yang dicintai. Maka adalah aneh kalau ada orang ngaku cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kemudian tidak banyak bersolawat untuk beliau. Dan bersolawat ini perintah Allah. Di surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama dengan para sahabatnya, dengan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan pentingnya, berarti bersolawat ini perintah Allah, bukan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di luar sana ada sebagian orang yang salah paham. Mereka mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Maka catat baik-baik, bersolawat itu bukan permintaan Nabi. Bersolawat itu perintah Allah. Maksudnya apa kalau perintah Allah? Kalau perintah Allah, yang untung kita kalau kita taat. Kalau kita mentaati perintah Allah bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, yang untung kita. Bukan Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah dijamin langsung oleh Allah. Maka nanti ibu kalau berkesempatan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, bab tentang sholawat. Jadi ada di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat. Nanti ibu baca silakan dari hadis pertama sampai hadis yang paling terakhir. Cukup banyak itu. Sependek yang sudah saya baca, tidak ada satupun hadis keutamaan sholawat yang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada seluruh keutamaan sholawat itu untuk kita yang baca. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak butuh doa kita sebenarnya. Kita yang butuh mendoakan beliau supaya kita dapat kebaikan. Karena prinsip mentaati perintah Allah itu yang untung kita. Saya kutip dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Nabi bersabda, "Aqamaqal aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi semakin banyak kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besar kemungkinannya kita akan dekat posisinya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang untung siapa? Kita. Yang untung kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikutip juga hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau di malam hari itu salawatku untukmu sepertiganya?" Kata Nabi, "Bagus. Kalau kamu tambah lebih baik lagi." Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah, separuh di malam itu bersalawat kepadamu? Kata Nabi, "Bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi." Bagaimana kalau ujungnya, bagaimana kalau seluruh malam itu
saya enggak berdoa kecuali bersalawat hanya kepadamu ya Rasulullah. Kalau bahasa sederhananya habis sholat tahajud witir enggak ada yang dibaca kecuali salawat hanya untuk Nabi, semalam-malaman bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Idzan kalau begitu, au kama qal tuqda hajatuk." Hajatmu akan dipenuhi. Wa yukfahammuk, kesedihanmu akan dicukupkan. Enggak sedih lagi insyaallah. Enggak sedih lagi insyaallah. Dan yang ketiga, wa yughfaru laka dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah. Hajat dipenuhi, kesedihan dicukupkan, dosa diampuni. Jadi yang untung siapa? Kita. Maka saya ulang, sepatutnya lah kita ini kalau mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ringan lisan dan hati untuk bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering orang nanya ke saya misalnya, solawat itu bagaimana Ustaz? Saya jawab, kalau yang paling pendek solawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Solawat yang paling bagus solawat Ibrahimiyah di tahiyat akhir itu, sampai innaka hamidum majid. Itu solawat yang paling bagus. Nah, soal pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina nggak usah berantem. Yang salah yang nggak bersolawat. Jadi nggak usah berantem gara-gara kata sayyidina. Masing-masing punya hujahnya sendiri-sendiri. Saya pernah di Surabaya, di Masjid Al-Akbar, dulu masih Masjid Agung, di Menanggal Surabaya itu. Selesai pengajian, ada orang teriak di mic, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di mic yang sama, orang teriak juga, Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina Muhammad. Itu saya ada di situ saat itu. Hanya gara-gara Sayyidina sampai segitu-gitunya. Kita nggak usah berantem ya. Mau pakai Sayyidina nggak pakai Sayyidina, masing-masing punya dalilnya sendiri-sendiri. Yang salah yang nggak bersolawat pokoknya. Untuk mawon. Itu yang pertama. Tentu bersolawat saja nggak cukup. Harus ada yang kedua. Apa itu? Al-ittiba', yaitu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 31 itu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita ini ibu-ibu, kalau ngikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita akan mendapatkan keutamaan di samping pahala ya. Yang kedua cinta Allah, yang ketiga ampunan dari Allah. Itu kalau kita rujuk pada surah Ali Imran ayat 31. Ittiba kepada Nabi itu, saya nggak usah bahas soal sholat aja, udah tahu insya Allah. Soal saum, haji, umrah udah paham semua insya Allah. Saya mau ambil contoh yang sehari-hari aja, yang muamalah sehari, yang kebiasaan aktivitas sehari-hari kita, yang kita coba mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil contoh nih, ibu-ibu misalnya lapar. Kalau lapar ngapain? Makan. Kalau haus? Baik, berarti makan karena lapar, minum karena haus. Kalau di fikih Bu ya, makan dan minum itu hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Mubah itu namanya. Ini berbeda kalau ibu begini, berbeda kalau begini. Begitu ibu lapar, begitu ibu haus, ibu bertanya dalam hati, perintah Allah kalau lapar apa ya?
Perintah Allah kalau haus apa ya? Makan, minum, sama. Perintahnya sama, makan, minum. Cuma bedanya yang pertama apa? Kalau yang pertama makan karena lapar, minum karena haus. Yang kedua bukan. Makan karena perintah Allah, minum karena perintah Allah. Beda apa beda? Jadi mulai sekarang dilatih Bu ya. Begitu lapar, perintah Allah apa ya kalau lapar? Makan. Berarti makan karena perintah Allah. Begitu haus, perintah Allah apa ya kalau haus? Minum. Minum karena perintah Allah. Nah itu minum karena perintah Allah Bu. Karena di Al-Quran betul. Monggo. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Makan, minum yang halal dan thayyib. Jadi ketika kita makan dan minum karena mentaati perintah Allah, itu ada pahalanya. Pun, itu dulu. Terus cara makannya, ngikut cara makannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paket dasarnya jelas. Saya nggak bicara soal duduk, berdiri, apa bersama, apa metingkrang macam-macam. Saya nggak bahas itu. Saya paket pokok sunnah Nabi lah. Makan itu apa? Bismillah, tangan kanan, hamdalah. Cara makannya ngikut cara makannya Nabi. Paket dasarnya adalah Bismillah, tangan kanan, hamdalah. Wes, kalau kita begitu cara makannya, kalau begitu kita cara minumnya, sudahlah dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah. Setiap makan, setiap minum. Coba bayangkan. Asal kayak gitu tadi. Kalau nggak gitu, ya mubah aja, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Kalaupun ada niat untuk ibadah, ya dapat itu doang. Tapi kalau kita niatnya mentaati perintah Allah, mengikuti cara makannya Rasulullah, cara minumnya Rasulullah Muhammad SAW, maka pahala dapat, cinta Allah dapat, ampunan Allah dapat. Ini namanya jalur menjadi wali melalui makan. Jalur menjadi wali kekasih Allah melalui apa? Makan. Makan dan minum. Ini belum yang lain-lain. Tidur, pakai baju. Sunnahnya pakai baju, lengan kanan dulu masuk. Bismillah, lengan kanan, terus lengan kiri. Kalau nyopot, lengan kiri dulu, lengan kanan kemudian. Sendal pakai pertama, kaki kanan, baru kaki kiri. Lepas kaki kiri, baru kaki kanan. Itu kalau kita sadari ikut sunnah Rasulullah, buka baju, pakai sendal, lepas sendal, masuk WC, keluar WC, itu isinya pahala plus ampunan Allah plus cinta Allah. Lalu bagaimana tidak akan diberkahi orang seperti itu? Kalau pada setiap amaliyahnya dasarnya adalah mentaati Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi seperti saya sebagai seorang suami, begitu pulang ke rumah, kalau saya termasuk dan semoga termasuk yang itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Begitu saya sampai rumah, apa yang saya bayangkan? Dulu Rasulullah kalau ketemu istrinya bagaimana ya? Ini cocoknya kalau ada bapak-bapak ini, bapak-bapak nggak ada. Dulu Rasulullah kalau ketemu putrinya bagaimana ya? Kita bayangkan. Dan seorang suami bisa membayangkan kalau pernah belajar sirah. Kalau nggak pernah belajar sirah ya nggak bisa bayangkan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya itu tidak hanya menyayangi, tapi memuliakan. Itu Nabi. Nabi itu kepada istrinya tidak hanya menyayangi, tapi memuliakan Nabi itu. Siti Sofia radhiyallahu anha ketika hendak naik ke atas onta, beliau butuh kursi karena orangnya pendek. Kalau ada Nabi Muhammad SAW, Nabi sediakan pahanya untuk diinjak oleh istrinya. Nabi kita Muhammad SAW ketika mau sholat malam, saat itu beliau berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, "Aukamakal, ya Aisyah, ya Humairah, saya mau sholat malam." Secara hukum seorang suami tidak wajib izin kepada istrinya. Beda kalau ibu mau sholat malam, kalau suami lagi melek, ibu wajib izin. Saya ulang, kalau suami melek, ibu mau sholat malam wajib izin.
Dulu wanita solihah terdahulu Bu, kalau mau sholat malam, habis sholat isya itu, dandan yang cuantik kok, pakai kof. Ya pakai kof. Ditemui suaminya sambil menawarkan diri, Mas, menghendaki saya apa tidak? Kalau suaminya mengatakan tidak, maka dicopot lagi dandanannya, lanjut sholat malam. Kalau suaminya mengatakan dilayani sampai kelepek-kelepek pokoknya suaminya. Tapi kalau suami lagi tidur, nggak usah izin, nggak apa-apa. Karena kalau bangunin malah ganggu. Itu diantara. Tapi kalau suami tidak wajib izin, tapi Nabi izin, berarti Nabi menghormati istrinya dengan akhlak, tidak dengan hukum, tapi dengan akhlak. Nabi memuliakan istrinya. Tidak hanya menyayangi, tapi memuliakan istrinya. Demikian juga kalau ketemu putrinya. Saya baca dalam sirah itu, kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW, tiba-tiba Siti Fatimah yang masih belia datang, itu Nabi yang berdiri menyambut putrinya, sambil dicium putrinya, sambil berkata, walaupun perkataan ada yang mendhaifkan, kata Imam Ad-Dhahabi, tapi tetap ditulis dalam kitab sirah, karena memang dalam masalah sirah tidak terlalu ketat ulama dalam mentahrid hadis. Kata Nabi, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Pertanyaannya, putri yang mana yang tidak bahagia kalau ayahnya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya? Istri yang mana yang tidak bahagia kalau suaminya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya? Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi lah yang lain. Nah, ini kita coba belajar untuk berittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari beliau. Ya, termasuk diantaranya makan, berpakaian, pakai sendal, lepas sendal, pakai sepatu, lepas sepatu, dan seterusnya. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga beliau. Nah, ini yang kedua, al-ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada hal yang tidak kalah penting, Bu, selain dari sekedar ittiba tadi itu, yaitu menghindari hal-hal yang Nabi bersabda laisa minni laisa minna. Sebentar. Jadi ada hal-hal yang Nabi itu mengingatkan kita dengan peringatan laisa minni laisa minna. Jadi kalau kita langgar, itu diancam kita tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Para ulama pensyarah hadis ketika Nabi bersabda begitu, maknanya bukan tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi lebih kepada untuk dosa-dosa tersebut Nabi nggak mau ngebelain, Bu. Kalau Nabi nggak ngebelain, nanti hari kiamat repot urusan kita, ruwet urusannya itu. Apa saja itu? Banyak sekali. Mungkin Ibu pernah baca hadis yang bunyinya laisa minni laisa minna, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Ini antara lain saja dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Hadisnya sahih. Nabi bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil atau yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua. Kok ada orang tua tidak sayang kepada yang lebih muda, yang lebih muda tidak hormat kepada yang lebih tua? Alamat sudah itu. Tidak diakui sebagai ngerinya. Kalau yang paling ngeri memang tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun alhamdulillah para pensyarah hadis tidak begitu ngomongnya. Tapi untuk jenis dosa itu Nabi nggak mau bantuin, kan repot urusannya kalau nggak dibantuin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara semua kita berharap mendapat syafaat beliau dengan izin Allah. Maka kita yang lebih tua, kalau ada yang lebih muda, sayangi mereka.
Karena tidak sedikit orang tua itu tidak sanggup diuji dengan yang lebih muda. Begitu ada anak muda potensial dianggap kayak paku jengat, mesti ditenggelamkan. Tak, 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 tak. Padahal harusnya kalau ada anak-anak muda yang potensial, digali potensinya untuk dibesut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tidak kuat diuji dengan generasi muda. Begitu ada anak muda muncul, ditenggelamkan karena dianggap saingan yang lebih tua. Kalau di kota relatif jarang terjadi sih yang begitu itu. Tapi kalau di kampung yang saya tahu itu terjadi. Di sini saya nggak tahu. Saya ambil contoh gini misalnya. Dulu ketika saya baru selesai kuliah, saya pulang kampung. Begitu pulang kampung, ilmu saya kurang bermanfaat. Kalau Surabaya masih bermanfaat, di kampung saya kurang bermanfaat. Ilmu saya kurang bermanfaat di kampung saya. Karena kiai-kiai sepuh masih banyak di kampung itu. Kalau yang sepuh masih ada, yang muda nggak bisa muncul. Kata bapak saya, Allah yarham, udah kamu balik ke Surabaya lagi aja. Karena di Lumajang kamu kurang dipakai ilmunya, kurang bermanfaat. Akhirnya saya kembali ke Surabaya. Di Surabaya alhamdulillah kepakai ilmu saya. Nah, ketika adik saya lulus, adik saya yang nomor 4 lulus, dia pulang kampung. Adik saya bermanfaat ilmunya. Qadarullah yang tua-tua pada mati semua itu. adik saya bermanfaat. Sampai sekarang adik saya bermanfaat di Lumajang. Saya saat itu nggak bermanfaat, balik ke Surabaya. Kenapa? Karena yang tua-tua masih hidup. Pas adik saya nomor 4 lulus, pas pulang kampung, yang tua-tua udah pada mati semua. Ya ini terjadi. Saya dulu ketika masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya, di daerah Pondok Ungu dulu, itu ada di dekat kontrakan saya itu masjid. Di samping saya ngontrak itu ada ustadz setempat lulus S2, udah ceramah di mana-mana kalau di luar kampungnya, tapi di kampungnya sendiri nggak dipakai. Mentok bagian pengumuman khutbah Jumat, penghasilan khutbah Jumat, penghasilan sholat Jumat. Kata orang setempat, di sini mah kalau masih ada yang tua nggak dipakai yang muda ustadz katanya. Jadi seolah-olah anak muda itu tidak boleh tampil. Padahal dulu Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada anak muda yang potensial, digali potensinya sampai melejit tinggi. Tidak hanya dunia tapi akhirat. Contoh, sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Tadinya budak belian. Secara sosial direndahkan. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, karier pertamanya sebagai muadzinnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi pada akhirnya beliau menjadi semacam duta besar lah kalau bahasa kita, atau bahkan ada matan gubernur di bumi Syam. Tingkat dunianya sampai jadi gubernur di bumi Syam. Sementara di akhiratnya, ketika Nabi masuk surga, pas Mi'raj itu, Nabi bertanya kepada Bilal pas pulang Mi'raj, Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok pas aku di surga dengar suara sendalmu itu lewat depan saya? Sahabat Bilal berjalan di bumi, tapi suara sendalnya itu sudah di surga, tembus langit. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, orang yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi orang yang sangat mulia, bahkan kemuliaannya tembus langit. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pekerja serabutan, masuk Islam usia 17 tahun, utangnya banyak. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi hakim tinggi di Yaman. Nanti di masa Sayyidina Umar jadi gubernur di Yaman. Yang ketika beliau menjabat, hanya dalam waktu 3 hari
kemiskinan di Yaman selesai. Gak ada lagi kemiskinan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang pendek perawakannya, tugasnya diantaranya bawa sendalnya Nabi. Jadi kalau Nabi ceramah, Nabi tausiah, Nabi ngasih pelajaran, yang jaga sendalnya Nabi itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dimasukkan sendalnya Nabi itu ke tangannya gini, kayak sendal jepit itu. Saya nggak tahu kenapa sendal Nabi dijaga. Apa saat itu sudah ada maling sendal, saya nggak tahu. Tapi lihat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi salah satu sahabat yang bahkan memiliki madhab di dalam kehidupan para sahabat Nabi. Madhab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masuk satu di antara para sahabat Nabi yang berpredikat ulamanya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang tadinya hanya anak muda kecil perawakannya yang suka dibuat main-main awalnya karena kecil orangnya. Kalau perang itu pedangnya nglangsreh sampai di tanah karena saking pendeknya. Tapi beliau yang membunuh Abu Jahal di antaranya. Yang Abu Jahal itu orangnya tinggi, lompat ke atas. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Maka hendaklah kita seperti itu. Sebaliknya, anak muda harus menghormati yang lebih tua. Kadang anak muda ya songong juga. Angkatan 70-an. Mama mah orang lama, orang kuno, patut diawetkan. Nah, ini nggak boleh begitu. Maka kepada yang lebih tua kita tetap harus hormat. Saling dalam Islam itu diajarkan. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu sampai jam berapa ini. Oh ya udah, saya kasih waktu untuk tanya jawab aja deh. Masih ada 10 menit insyaallah nggih. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada saya teruskan. Monggo silakan, tanya, protes, marah boleh. Monggo kalau ada. Izin minum dulu nggih. Monggo silakan kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh nggak apa-apa. Monggo. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada saya teruskan lagi ya sampai menjelang. Coba bismillah. Termasuk juga yang Nabi ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Apa kata beliau? Man ghasyana falaisa minna, kata Nabi. Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami. Hati-hati. Man ghasyana falaisa minna. Maka siapa yang menipu kami tidak termasuk dalam golongan kami. Artinya kalau ada orang sukanya tipu-tipu, sukanya mengkhianati, curang dan macam-macam, orang seperti ini, untuk jenis dosa seperti itu Nabi nggak mau tanggung jawab, Nabi nggak mau bantuin. Bahkan ngerinya tadi tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerinya, walaupun saya ulang tadi ya, untungnya para pensyarah hadis tidak sampai segitu-gitunya. Cuman kan tetap ngeri juga kalau untuk satu kasus tidak didampingi dan tidak dibela oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya ulang tadi, setiap kita itu secara prinsip berharap syafaat beliau. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan tipu-tipu. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang sedang transaksi jual beli, boleh pilih jadi apa tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang,
Allah akan berkahi transaksinya. Kalau keduanya berbohong dan menutup-nutupi, maka Allah akan hilangkan keberkahannya. Maka hati-hati transaksi yang dilakukan dengan cara tipu-tipu. Kalaupun banyak yang dia peroleh, hilang keberkahannya. Hilang keberkahannya berarti hilang kebaikannya. Kalau hilang kebaikannya, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini terutama di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai bohong soal modal misalnya. Enggak menceritakan berapa modalnya enggak apa-apa, karena itu tidak wajib diberitahukan. Ada orang nanya, berapa sih modalnya Mbak? Maaf, rahasia. Tapi jangan bohong. Orang nawar, ini modalnya aja belum dapat loh modalnya, padahal dapat. Tidak boleh bohong. Asal barang tidak boleh bohong. Ini nastar bikin sendiri loh ini, padahal pesan dari Senin misalnya. Tidak boleh, harus apa adanya. Tidak menceritakan asalnya nggak apa-apa, tapi jangan ngomong itu bikinan sendiri. Kalau memang itu kita beli dari orang lain, misalnya. Atau pembeli nawar nggak boleh, ngomongnya apa? Tadi sana nawar boleh, masa sini nggak boleh, padahal belum nawar. Ya itu karena bohong juga. Jadi usahakan jangan ada tipu-tipu. Allahu Akbar. Kalau ibu jual meracangan, ada orang beli, Bu, beli gula sekilo. Maaf Mbak, ini plastikan bukan kiloan. Karena kadang kiloan itu gak sekilo itu kadang itu. Karena pernah ada jamaah saya cerita sama saya, Ustadz, saya kan cuma ngejualin Ustadz. Ada bosnya di atas saya itu. Nah bosnya itu ngirim ke saya itu gula yang plastik sekilo itu beratnya cuma 800 gram. Gimana itu Ustaz? Ya berarti Bapak jangan jual kiloan, jual plastikan. Ngoten nggih? Yang jual bensin eceran, kalau nggak seliter jangan ngomong seliter, jual botolan saja. Maaf Pak, kita nggak jual literan, jual botolan. Karena kalau kita sampai tipu-tipu, ngerinya nggak ada barokahnya. Kalau nggak ada barokahnya, hilang kebaikannya. Kalau hilang kebaikannya, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang dia peroleh akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Maka hati-hati, jangan ada tipu-tipu, jangan ada pengkhianatan, jangan ada kebohongan-kebohongan. Karena kalau itu kita lakukan, ngerinya Nabi gak mau belain untuk kasus dosa tersebut. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 3 menit lagi mungkin, atau sudah? Monggo silakan yang mau tanya dulu. Oke, monggo silakan dulu. Bagus. Yang dilarang dalam Al-Quran mengundi nasib. Kalau undian hadiah dari Alfamart atau dari toko-toko tertentu tidak ada masalah. Kan tidak ada masalah. Itu kan kita belanja terus kita dikasih hadiah tuh. Tidak ada masalah kalau. Jadi undian itu yang dilarang itu mengundi nasib. Dulu bangsa Arab itu kalau ingin mengadakan perjalanan, mereka itu ngocok anak panah. Kalau yang keluar anak panahnya pendek itu apa, kalau panjang apa gitu. Itu namanya mengundi nasib. Kalau kita dulu nah, itu mengundi nasib namanya, itu tidak boleh. Ngoten nggih? Yang lain monggo silakan. Kalau ada. Ya monggo. Sadah. Ya. Bagus. Dalam
dalam fikih yang pernah saya baca saat saya ngaji kitab Minhajul Abidin ya, karya Imam Ghazali rahimahullah, dan beberapa ulama dalam fikih memang mengatakan begini. Termasuk dalam kategori judi itu kalau semua orang urun uang, terus berlomba. Siapa yang menang dia yang dapat urunan uang itu. Jadi kalau lomba itu hadiahnya diambil dari uang pendaftaran yang semuanya daftar, maka itu kategorinya judi. Tapi tidak judi kalau hadiahnya dari sponsor, misalnya dari Pak RT, dari donatur, dari Pak RW, dari ketua majelis taklim misalnya, dari DKM masjid. Nah itu tidak apa-apa. Terus uang pendaftaran ya buat kas RT atau apalah, atau buat makan-makan, tapi tidak untuk hadiah. Satu lagi dalam fikih, boleh kalau dari 10 peserta ada satu yang tidak daftar, yang boleh tidak daftar. Misalnya pesertanya ada 10, 9 daftar, yang satu tidak daftar. Jadi artinya dia gratis lah, gratis. Yang satu nggak, biasanya karena dia anak yatim atau dia karena orang tidak mampu, dia gratis. Tapi yang 9 bayar, nah, yang satu nggak bayar. Nah, satu orang ini menjadikan halal semuanya. Karena termasuk yang boleh dalam fikih itu kalau begini. Dalam fikih itu, ayo kalau kamu bisa mengalahkan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu nggak usah ngasih saya hadiah. Kayak begitu. Maka tadi satu orang tadi yang tidak daftar, yang tidak dipungut biaya karena gratis, satu orang itu menghalalkan semuanya. Itu namanya muhallil. Orang yang menghalalkan semuanya itu. Itu di fikih begitu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau aman, hadiahnya dari sponsor. Dari Bu RT, dari Bu RW, dari DKM, dari siapa gitu. Atau dari donatur lah. Jangan dari uang pendaftaran. Pendaftaran buat makan-makan aja, buat operasional. Nah, atau kalau memang terpaksa daftar dari pendaftaran, usahakan ada 1 atau 2 peserta yang digratiskan. Misalnya karena dia anak yatim, karena dia anak tidak mampu misalnya. Nah, menggratiskan 1-2 orang peserta itu menjadikan halal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.